Ketika tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada tuntutan dari non-Islam, keberatan atas azan ini, belum ada kegaduhan. Kok tiba-tiba menteri membuat aturan memperkecil mic di dalam saja apa? Azan itu fungsinya adalah menghimbau, mengingatkan orang supaya dia sholat di awal waktu, supaya dia tahu waktu sudah masuk. Dan di dunia ini ya, menurut Islam nih, ya, ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, satu katakanlah Ijril Ismail, pintu Ka'bah, Raudah, ya, ketika ukuf di Arafah. Ada lagi waktu-waktu yang mustajab. Kalau itu tempatnya, harus datang kita ke tempat itu. Sekarang ada lagi waktu di mana saja kita berada. Di antara yang mustajab itu adalah antara azan dengan khamat. Cepat-cepatlah berdoa. Allah pasti kabulkan doa kita. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ketika Jumatan. Ketika khatib duduk sebentar itu untuk persiapan khutbah kedua, cepat-cepat berdoa. Allah dengarkan, Allah sedang dekat dengan kita. Ketika tidak diperdengarkan azan lagi, kapan orang tahu waktu? Dan yang lebih hebat lagi, azan itu tahu enggak? Ada orang berjanji, nanti habis lohor kita ketemu ya. Begitu orang azan, dia ingat akan janjinya. Ya, penting. Apalagi subuh. Subuh ini gunanya memang untuk membangunkan orang yang sedang tertidur bahwa waktu subuh. Orang non-muslim pun dia bangun pada subuh. Rezeki dibagikan pada subuh. Janganlah menteri membuat kegaduhan hal-hal yang selama ini tidak masalah sara ini, masalah masalah suku, agama, ras dan keturunan ini jangan disentuh-sentuh lah. Ya, orang mau mati demi agamanya, orang mau mati demi sukunya, orang mau mati demi bangsanya. Ya, bangsa mana saja. Orang mau mati demi negaranya. Ya, dari itu jangan dirusak ini. Ya, orang mana saja ingin mati demi agamanya. Ya, saya khususnya selaku ketua Elkam Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Al Minangkabau. Ya, kita sejengkal saja tidak akan mundur. Karena azan itu kalimatnya diantaranya lah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Dan saya berharap ya, ini Minangkabau. Minang adat bersandingan syarak, syarak bersandingan kitabullah. Adat kita adalah agama kita. Agama kita itu Islam. Siapa saja, saya khususnya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bersumpah untuk membela tauhid dan agama Islam ini. Demi Allah, saya akan bela sampai ajal saya tiba.